Di pagi yang cerah di Jakarta, Ibu Siti membuka amplop merah muda yang misterius itu dengan tangan gemetar, hanya untuk menemukan Oto putrinya, Rani, sedang berciuman mesra dengan seorang wanita lain di sebuah kai tersembunyi. Amplop itu, yang dia benci seumur hidup karena mengingatkannya pada rahasia keluarga yang kelam, tiba-tiba membuat dunia Siti runtuh. Dia menyadari bahwa donasi rutinnya ke sebuah yayasan sosial ternyata mendukung komunitas yang dia anggap sebagai ancaman bagi nilai-nilai tradisionalnya. Hati Siti berdegup kencang, campuran antara kemarahan dan kebingungan saat dia menatap Oto itu lebih lama, menyadari bahwa wanita di samping Rani adalah orang yang pernah dia tolak sebagai teman putrinya. Siti, seorang janda berusia 50 tahun yang menjalankan bisnis kain batik sukses di pasar Tanah Abang, selalu bangga dengan kehidupan yang dia bangun setelah ditinggal suaminya 10 tahun lalu. Dia mendidik Rani dengan ketat, menekankan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia yang kuat, di mana pernikahan antara pria dan wanita adalah pondasi masyarakat. Jangan pernah menyimpang dari jalan yang benar, kata Siti selalu kepada Rani, yang kini berusia 25 tahun dan bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi iklan. Tapi sekarang, amplop itu, dikirim secara anonim, membuka mata Siti pada kenyataan yang dia tak pernah bayangkan. Rani, gadis yang selalu patuh di mata ibunya, sebenarnya telah menyimpan rahasia besar selama 2 tahun terakhir. Dia bertemu dengan Maya, seorang guru seni berusia 20 genep tahun, di sebuah workshop seni di Bandung. Maya, dengan senyumnya yang hangat dan semangatnya yang membara, membuat Rani merasa hidup untuk pertama kalinya. Mereka mulai sebagai teman, tapi perlahan hubungan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Di Jakarta yang ramai, di mana gedung-gedung tinggi berdiri megah tapi hati manusia sering tersembunyi di balik topeng sosial, Rani dan Maya menemukan kedamaian dalam pelukan satu sama lain. Namun, Rani tahu betul risiko yang mereka hadapi, Indonesia bukan tempat yang ramah bagi cinta seperti milik mereka. Hukum tidak secara eksplisit melarang, tapi masyarakat, keluarga, dan agama sering menjadi hakim yang kejam. Siti melempar amplop itu ke meja, napasnya tersengal. Dia ingat betul mengapa dia membenci warna merah muda. Dulu, adik perempuannya, Lestari, menerima amplop serupa dari kekasih rahasianya, seorang wanita, dan itu berujung pada tragedi. Lestari diusir dari keluarga, hidup sendirian hingga akhirnya bunuh diri karena tekanan sosial. Siti, yang saat itu masih remaja, bersumpah tak akan pernah membiarkan hal serupa terjadi lagi. Tapi sekarang, donasi yang dia berikan setiap bulan ke Yayasan Harapan Baru, yang dia pikir hanya mendukung pendidikan anak yatim, ternyata juga membiayai program dukungan bagi komunitas LGBTQ. Bagaimana bisa? Siti merasa dikhianati oleh dirinya sendiri. Malam itu, Siti memanggil Rani pulang lebih awal. Rani tiba dengan wajah ceria, tapi segera memudar saat melihat ekspresi ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Rani, suaranya pelan. Siti melempar Oto itu ke hadapannya. "Ini apa maksudnya? Kamu dengan perempuan itu?" Rani membeku, matanya melebar. Dia tak pernah siap untuk momen ini. "Bu, Aku bisa jelaskan," katanya tergagap. Tapi Siti sudah marah besar. "Kamu tahu betapa aku benci ini. Keluarga kita hancur karena hal seperti ini. Kamu harus putus dengannya sekarang juga." Rani merasa dunia berputar. Dia mencintai Maya, tapi juga tak ingin kehilangan ibunya. Konflik batin mulai menggerogoti hatinya. Maya, di apartemen kecilnya di kawasan Kemang, menunggu kabar dari Rani. Dia tahu risiko hubungan mereka, tapi cinta membuatnya berani. Maya berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta, di mana tradisi Jawa masih kuat. Orang tuanya, petani yang taat, tak akan pernah menerima putri mereka mencintai sesama jenis.
Tapi Maya telah memilih jalan ini, meninggalkan kampung halaman untuk mencari kebebasan di ibu kota. Saat Rani menelepon, suaranya bergetar. Ibu tahu, Maya. Dia marah besar. Maya merasa jantungnya berhenti. Kita harus hadapi bersama, Ran. Jangan biarkan dia memisahkan kita. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin meningkat. Siti memaksa Rani untuk bertemu dengan seorang ustaz yang katanya bisa membantu menyembuhkan. Rani menolak diam-diam, tapi di luar, dia berpura-pura setuju untuk menenangkan ibunya. Di kantor, Rani sulit berkonsentrasi, pikirannya terpecah antara pekerjaan dan konflik pribadi. Rekan kerjanya, Andi, seorang pria ramah, mulai curiga. Kamu kenapa, Ran? Kayak ada beban berat. Rani hanya tersenyum tipis, tak berani cerita. Sementara itu, Siti mulai menyelidiki Yayasan Harapan Baru. Dia menelepon direktur yayasan, seorang wanita tua yang ramah. Saya donatur tetap, tapi saya tak tahu ada program untuk kelompok itu. Direktur menjelaskan dengan sabar, kami mendukung semua yang membutuhkan, Bu. Termasuk mereka yang ditolak masyarakat. Siti merasa marah pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu buta? Donasi yang dia berikan dengan niat baik ternyata mendanai sesuatu yang dia anggap salah. Dia mulai memikirkan untuk menarik dukungannya, tapi hati nuraninya berkonflik. Apakah dia benar-benar membenci komunitas itu, atau hanya takut pada masa lalu? Di malam hari, Siti duduk sendirian di kamar, menatap foto keluarga lama. Lestari tersenyum di sana, penuh harapan. Apa aku salah, Sari, gumam Siti pada foto adiknya. Rani dan Maya bertemu diam-diam di sebuah taman kecil di pinggiran kota. Aku tak bisa terus begini, Maya. Ibu makin parah. Maya memegang tangan Rani erat. Kita harus bicara dengannya. Mungkin dia bisa mengerti. Tapi Rani ragu. Di Indonesia, di mana undang-undang pernikahan hanya mengakui pasangan beda jenis, dan masyarakat sering memandang rendah padahal pilihan mereka penuh risiko. Apalagi dengan pemilu mendatang, di mana isu moral sering dimainkan politisi. Rani merasa terjebak antara cinta dan kewajiban. Konflik mencapai puncak saat Siti menemukan pesan teks di ponsel Rani. Aku cinta kamu selamanya, Maya. Siti menghadapi Rani lagi, kali ini dengan air mata. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku sudah susah payah besarkan kamu. Rani akhirnya meledak. Ini bukan tentang Bu, ini tentang aku. Aku mencintai Maya, dan itu tak salah. Pertengkaran itu berakhir dengan Rani pergi dari rumah, meninggalkan Siti sendirian dengan hati hancur. Rani menginap di apartemen Maya, tapi hatinya tak tenang. Malam itu mereka berbaring berdampingan, tapi tak ada kata-kata romantis yang keluar. Apa kita salah, Maya? Tanya Rani pelan. Maya memeluknya. Cinta kita tak salah, Ran. Yang salah adalah dunia yang tak mau mengerti. Tapi di balik kata-kata itu, Maya juga takut. Dia ingat bagaimana temannya di Yogyakarta diusir keluarga karena hal serupa, dan kini hidup sebagai pengemis di jalanan. Indonesia, dengan keberagaman budayanya, masih keras pada yang berbeda. Pagi harinya, Rani mendapat telepon dari Andi. Bos cari kamu, Ran. Kamu absen tanpa kabar. Rani buru-buru ke kantor, tapi pikirannya tak fokus. Di sana, dia bertemu dengan klien baru, seorang aktivis sosial bernama Lina. Lina, berusia 30 tahun, adalah pendiri komunitas dukungan di Jakarta. Kami butuh desain poster untuk kampanye kesetaraan, katanya. Rani terkejut, tapi menerima tugas itu. Mungkin ini cara untuk membuktikan pada dirinya sendiri. Sementara itu, Siti pergi ke masjid, mencari ketenangan.
Imam di sana, seorang pria bijak, mendengarkan curhatannya. Anak saya menyukai sesama jenis, Ustadz. Imam menghela napas. Agama mengajarkan kasih sayang, Bu. Tapi masyarakat sering salah paham. Berdoalah dan bicaralah dari hati. Siti pulang dengan pikiran campur aduk. Dia mulai mencari informasi online tentang di Indonesia. Artikel-artikel tentang diskriminasi, kekerasan, dan juga cerita sukses membuatnya ragu. Apakah dia bagian dari masalah itu? Maya yang mengajar di sebuah sekolah seni, mulai mendapat tekanan dari rekan kerja. Salah satu guru melihat dia dengan Rani di KAE, dan gosip menyebar. Hati-hati, Maya. Kepala sekolah tak suka hal begitu. Maya merasa marah. Kenapa cinta harus disembunyikan? Dia memutuskan untuk bergabung dengan grup dukungan online, di mana dia bertemu cerita-cerita mirip. Satu wanita menceritakan bagaimana ibunya akhirnya menerima setelah bertahun-tahun konflik. Rani pulang ke apartemen Maya dengan ide baru. Aku akan bicara dengan ibu lagi. Kali ini dengan tenang. Tapi saat dia menelepon, Siti tak angkat. Malah, Siti sedang bertemu dengan saudaranya, Paman Budi, yang konservatif. Kamu harus tegas, Siti. Jangan biarkan Rani hancurkan nama keluarga. Paman Budi menyarankan untuk mengirim Rani ke pesantren. Siti ragu, tapi tekanan keluarga membuatnya setuju. Malam itu, Rani datang ke rumah. Bu, tolong dengar aku. Siti membuka pintu, tapi wajahnya dingin. Kamu pilih putus dengan dia atau tinggalkan rumah ini. Rani menangis. Kenapa butak bisa terima aku apa adanya? Pertengkaran kembali meledak, dan Rani pergi lagi, kali ini dengan hati yang lebih hancur. Dia merasa dikhianati oleh ibunya sendiri. Maya menenangkan Rani. Kita bisa hidup sendiri, Ran. Banyak pasangan seperti kita yang berhasil. Tapi Rani tahu itu tak mudah. Di Indonesia, tanpa dukungan keluarga, hidup bisa sulit. Mereka mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi mimpi itu terasa jauh. Siti, sendirian di rumah, mulai menyesal. Dia ingat Lestari, dan bagaimana pengusiran itu menghancurkan adiknya. Apakah dia mengulangi kesalahan yang sama? Dia menelepon direktur yayasan lagi. Saya mau tahu lebih banyak tentang program kalian. Direktur mengundangnya ke acara. Siti ragu, tapi akhirnya datang. Di sana, dia melihat orang-orang biasa dengan cerita pilu. Seorang ibu menceritakan bagaimana dia kehilangan anak karena tak menerima. Siti merasa tersentuh. Rani mendapat tugas desain dari Lina. Saat meeting, Lina bertanya, kamu tampak familiar. Apa kamu bagian dari komunitas? Rani mengaku. Lina tersenyum. Bagus, kita butuh orang seperti kamu. Rani merasa diterima untuk pertama kalinya di luar Maya. Tapi konflik belum selesai. Paman Budi datang ke rumah Siti membawa Usta. Kita harus selamatkan Rani. Mereka merencanakan intervensi. Siti setuju, tapi hatinya tak tenang. Saat Rani datang lagi, mereka menunggu. Rani, duduklah. Kita bicara. Rani terkejut melihat Paman dan Usta. Ini apa, Bu? Penjebakan. Diskusi berubah jadi perdebatan sengit. Usta bicara tentang dosa, Paman Budi tentang nama keluarga. Rani membela diri. Cinta aku tak salah. Kalian yang penuh prasangka. Siti diam, tapi air matanya jatuh. Akhirnya, Rani pergi, meninggalkan rumah untuk selamanya. Maya menjemput Rani. Kita mulai baru, sayang. Tapi Rani tahu, harga yang dibayar mahal, kehilangan keluarga.
Beberapa minggu berlalu, Rani dan Maya mencoba membangun kehidupan baru. Mereka pindah ke apartemen kecil di kawasan Senopati, jauh dari rumah Siti. Rani fokus pada pekerjaan, desain poster untuk kampanye Lina semakin bagus. Ini akan membantu banyak orang, kata Lina. Rani merasa bangga, tapi malam hari, dia sering menangis merindukan ibunya. Siti, di sisi lain, semakin gelisah. Donasi ke yayasan masih berlanjut, tapi sekarang dia sadar arti sebenarnya. Dia mulai membaca buku tentang psikologi LGBT, mencoba memahami. Satu malam, dia bermimpi tentang Lestari. Jangan ulangi kesalahanku, Kak, kata Lestari dalam mimpi. Siti terbangun dengan air mata. Maya mendapat kabar buruk dari kampung. Ayahnya sakit, dan dia harus pulang ke Yogyakarta. Aku tak bisa bawa kamu, Ran. Keluargaku tak tahu. Rani mengerti, tapi merasa kesepian. Saat Maya pergi, Rani sendirian, memikirkan pilihan hidupnya. Apakah cinta ini sepadan dengan semua pengorbanan? Di Yogyakarta, Maya bertemu keluarga. Ayahnya lemah, tapi senang melihat putrinya. Kapan kamu nikah, Maya? Tanya ibunya. Maya tersenyum pahit. Belum waktunya, Bu. Di malam hari, dia menelepon Rani. Aku rindu kamu. Rani menjawab, aku juga. Tapi aku takut kita tak kuat. Siti memutuskan untuk bertemu dengan Lina, yang dia tahu dari penyelidikan. Saya ibunya Rani. Tolong beritahu di mana dia. Lina ragu, tapi melihat kesedihan Siti, akhirnya setuju. Tapi janji tak sakiti dia. Siti mengangguk. Pertemuan itu terjadi di Kai Netral. Rani terkejut melihat ibunya. Bu, kenapa di sini? Siti duduk, suaranya pelan. Aku mau minta maaf, Nak. Aku salah. Rani tak percaya. Setelah semua yang Bu lakukan. Siti cerita tentang Lestari, tentang ketakutannya. Aku takut kehilangan kamu seperti kehilangan Sari. Rani mendengar, hatinya luluh sedikit. Tapi Maya kembali dari Yogyakarta dengan berita buruk. Ayahnya meninggal, dan keluarga mendesaknya pulang permanen. Aku tak bisa tinggalkan mereka, Ran. Rani panik. Lalu kita bagaimana? Maya menangis. Mungkin kita harus pisah sementara. Konflik baru muncul. Rani merasa dikhianati lagi. Kamu pilih keluarga daripada aku. Maya membelah. Bukan gitu, Ran. Aku cinta kamu, tapi tanggung jawabku. Pertengkaran itu membuat mereka tidur terpisah untuk pertama kalinya. Siti, tahu dari Lina, mencoba mendekati. Dia mengirim pesan ke Rani. Ayo pulang, Nak. Kita bicara. Rani ragu, tapi akhirnya datang. Di rumah, Siti memasak makanan favorit Rani. Aku coba pahami, Ran. Ceritakan tentang Maya. Rani terkejut, tapi mulai cerita. Siti mendengar tanpa menghakimi. Tapi Paman Budi tahu dan marah. Dia datang menuduh Siti lemah. Kamu biarkan keluarga hancur. Siti membelah. Ini anakku, bukan urusanmu. Untuk pertama kalinya, Siti melawan keluarga. Maya di Yogyakarta merasa bersalah. Dia menelepon Rani. Aku akan kembali. Aku tak bisa tanpa kamu. Rani senang, tapi takut. Mereka bertemu lagi di Jakarta, memutuskan untuk hadapi bersama. Siti mengundang Maya ke rumah. Aku mau kenal kamu. Maya gugup, tapi datang. Pertemuan itu tegang. Siti bertanya banyak, Maya jawab jujur. Aku cinta Rani, Bu. Itu saja. Siti diam lama, lalu mengangguk. Aku tak bisa ubah apa yang sudah ada. Tapi aku tak mau kehilangan anakku.
Tapi masyarakat tak diam, gosip menyebar di lingkungan Siti. Tetangga mulai menjauh. Anaknya lesbi, katanya. Siti merasa malu tapi bertahan. Di yayasan, dia mulai aktif membantu program. Rani dan Maya semakin dekat, tapi tekanan luar membuat mereka ragu. Satu hari, Maya mendapat tawaran kerja di Bali. Kita pindah saja, Ran. Rani setuju, tapi itu berarti tinggalkan Siti. Pilihan sulit, keluarga atau cinta. Rani memilih bicara dengan Siti. Bu, kami mau pindah. Siti sedih, tapi mengerti. Jangan lupakan ibu, ya. Di Bali, Rani dan Maya mulai hidup baru. Pulau itu lebih terbuka, dengan komunitas yang lebih kuat. Maya mengajar di sekolah seni lokal, Rani bekerja relance. Mereka tinggal di ila kecil dekat pantai, menikmati sunset bersama. Tapi rindu pada Jakarta, pada Siti, tak pernah hilang. Siti, di Jakarta, terus berubah. Dia bergabung dengan kelompok orang tua yang mendukung anak LGBTI. Saya dulu benci, tapi sekarang saya paham, ceritanya di pertemuan. Orang-orang terinspirasi. Donasi ke yayasan meningkat, dan Siti menjadi relawan. Tapi masa lalu kembali menghantui. Paman Budi mengadakan pertemuan keluarga besar, menuduh Siti merusak tradisi. Kita harus boikot dia. Beberapa sepupu setuju. Siti dihadapkan pada pilihan, keluarga besar atau Rani. Dia memilih Rani. Kalau kalian tak terima, silakan pergi. Keluarga terpecah, Siti kehilangan saudara-saudara. Rani mendengar dari telepon. Bu, makan aku. Siti tersenyum. Ini pilihan ibu, nak. Aku bangga padamu. Maya dan Rani menghadapi tantangan sendiri. Di Bali, meski lebih bebas, masih ada diskriminasi. Satu hari, mereka diusir dari restoran karena berpegangan tangan. Ini tak pantas, kata pemilik. Maya marah, Rani sedih. Apa kita pernah bebas benar-benar? Mereka bergabung dengan demonstrasi kesetaraan di Denpasar. Di sana mereka bertemu banyak pasangan serupa. Kita tak sendirian, kata Maya. Rani merasa kuat. Siti datang ke Bali untuk kunjungan. Aku mau lihat kehidupan kalian. Mereka jalan-jalan, Siti melihat kebahagiaan mereka. Aku salah dulu, Maya. Makan ibu. Maya memeluknya. Terima kasih, Bu. Tapi tragedi datang. Paman Budi, dalam kemarahannya, menyebarkan foto Rani dan Maya di media sosial keluarga. Gosip menjadi viral di komunitas Batik Siti. Bisnisnya anjlok, pelanggan menjauh. Siti bangkrut hampir. Ini harga yang harus kubayar, katanya pada Rani. Rani pulang ke Jakarta, membantu ibunya. Maya ikut. Kita hadapi bersama. Mereka bertiga bekerja keras membangun kembali. Rani desain online, Maya mengajar priat, Siti jual batik kecil-kecilan. Keluarga baru terbentuk. Tapi mautun internal muncul. Maya merasa sebagai orang luar. Aku tak mau jadi beban. Rani meyakinkan. Kamu bagian dari kami. Akhirnya, bisnis bangkit dengan bantuan yayasan. Siti menjadi advokat, berbicara di seminar tentang penerimaan. Rani dan Maya memutuskan untuk menikah secara simbolis di pantai Bali, dengan Siti sebagai saksi. Ini untuk kita, kata Rani. Tapi masyarakat tak berubah semudah itu. Satu hari, ancaman datang, ia telepon. Hentikan atau kalian akan celaka. Mereka takut, tapi bertahan. Siti merenung. Donasi awalnya, yang tak disadari, menjadi awal perubahan. Dia yang benci amplop merah muda, kini mendanai penyebab yang dulu ditakuti. Tahun berlalu, Rani dan Maya semakin kuat.
Mereka adopsi anak yatim melalui yayasan, meski tak resmi sebagai pasangan. Siti menjadi nenek yang bangga. Ini keluarga kita, katanya. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Paman Budi mendekat lagi, minta maaf. Aku salah, Siti. Rekonsiliasi terjadi, tapi lambat. Di Indonesia, isu masih panas. Undang-undang baru disulkan, mengancam hak mereka. Rani dan Maya ikut kampanye berjuang untuk masa depan. Siti, kini 55 tahun, menulis buku tentang perjalanannya. Dari kebencian ke penerimaan. Buku itu laris, menginspirasi banyak orang tua. Maya mendapat promosi menjadi kepala sekolah seni. Rani membuka agensi sendiri, fokus pada desain sosial. Mereka bertiga liburan ke Yogyakarta, mengunjungi makam ayah Maya. Dia pasti bangga padamu, kata Rani. Konflik terakhir muncul saat anak angkat mereka, seorang gadis kecil bernama Sari, bertanya tentang kedua ibu. Mereka jelaskan dengan hati-hati. Cinta ada banyak bentuk, nak. Siti melihat itu, merasa damai. Amplop merah muda yang dulu dibenci, kini menjadi simbol harapan. Cinta mereka menang, tapi dengan harga mahal, kehilangan, pengorbanan, dan perjuangan terus-menerus. Apakah benar bahwa prasangka masyarakat selalu bisa diatasi dengan cinta dan pengertian? Approximately 450 words, note, total story appro 4820 words, adjusted or low.